Iya, shalom saudara. Kita akan sama-sama mengikuti Mezbah Doa malam hari ini dan saya bersyukur saudara terus setia mencari Tuhan. Iya, saya mengucapkan selamat malam dan shalom. Turunlah kiranya damai sejahtera buat semua saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Biarlah damai sejahtera Kristus ada atas kita dan semakin hari kita boleh semakin kuat dalam Tuhan, mau mencari hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadiratnya, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik di hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya bagi Engkau dan bagi kerajaan-Mu. Kami bawa penyembahan kami kepada Tuhan malam hari ini. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan yang hidup. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus memenuhi kehidupan kami di dalam Engkau. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami. Penuhi hati dan hidup kami Bapa, biar kami terus ada di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Mari buka hatimu saudara pada Tuhan, katakan penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, katakan penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami Bapa dengan minyak baru-Mu Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu penuhi hidup kami. Mari lebih lagi kita mau minta pada Tuhan, katakan penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya
rindu jamahan-Mu Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan hatimu pada Tuhan untuk menyembah Dia lebih lagi. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Katakan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari bawa penyembahan-Mu pada Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau. Dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Dapat ku membalas kasih-Mu, kami sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Lagi kami sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu ya Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, menyenangkan-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menyenangkan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami percaya Bapa, ketika kami menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang selalu menyatakan isi hati-Mu Bapa. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami. Kami mau terus ada di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan. Bahkan kami mau terus hidup untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau terus mata kami hanya tertuju kepadamu, memandang Engkau. Bahkan
Bahkan kami percaya dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Penderitaan, persoalan kami tidak akan sanggup memisahkan kami dari Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi saudara, mari sambil mengangkat tangan katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan sampai pada akhir nanti. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau terus mengikuti jalan-jalan, mengikuti firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu lah penuntun di hidup kami. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Itu yang akan membuat kami menang sampai pada akhirnya mengiring Tuhan. Ketika kami setia berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Amin, amin. Hatimu lebih lagi, mari katakan pada Tuhan sebagai doa kita. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami renungkan firman-Mu Tuhan, kami renungkan jalan-jalan-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan-Mu ya Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Tuhan dalam hidup ini, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu yang kami rindukan, agar hidup kami semakin dibentuk menjadi serupa dengan Engkau. Urapi setiap kami malam ini Bapa. Kalau kami mau merenungkan firman Tuhan, biar Engkau yang memberikan kami cahaya-Mu, pengurapan-Mu Roh Kudus. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saudara, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, ini baru benar tanggal 14 Desember ulang tahun saya ya. Yang kemarin tuh belum ulang tahun sudah banyak yang mengucapkan. Terima kasih saudara ya. Saya percaya saudara bahwa doa-doa saudara buat saya dan kami sekeluarga itu sangat berarti buat kami ya, dan biarlah Tuhan juga memberkati kita semua yang terus rindu untuk terus mencari Tuhan lewat mesbah doa ya. Tapi saudara, memang ya, sesungguhnya Alkitab berkata orang itu sebenarnya kalau ulang tahun itu harus banyak merenung. Kenapa? Karena sesungguhnya waktu hidup kita tuh di dunia semakin singkat. Ya, Alkitab berkata, apakah arti hidupmu di dunia ini? Hidupmu itu hanya seperti uap yang sebentar saja ada lalu bisa hilang lenyap. Karena itu, ya biarlah kita terus mau bertanya, Tuhan, apakah arti hidupku ini di dalam dunia ini? Ya, arti hidupku adalah aku mau berbuah bagi kepentingan kerajaan-Mu Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini bukan soal kita mencapai semua yang kita inginkan dan yang kita mau, tapi hidup ini soal mencapai apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sekali lagi terima kasih saudara buat ucapan dan doanya bagi saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya pengen membaca satu kesaksian saudara ya buat setiap kita. Iya. Shalom Ibu Debbie, saya ingin memberikan satu kesaksian. Begini Bu, saya setiap hari tidak pernah absen untuk ikut mesbah doa dan mesbah syukur Ibu di pagi hari juga. Nah, setiap udah jam 20 malam itu, ketika saya sedang online chat di grup, saya selalu mohon pamit. Dan ketika ditanya kenapa tiap jam 8 itu selalu off, saya bilang saya harus meditasi dulu. Karena dalam grup itu majemuk ya Bu, ada berbagai agama yang lain juga. Ada beberapa yang bertanya dalam meditasi itu, apakah ada yang memandunya? Saya jawab iya. Singkatnya Bu Debbie, salah seorang dari grup itu chat saya pribadi ya. Dia coba saya mau dong ikut meditasinya juga ya. Dan akhirnya saya kirimkan linknya Ibu mesbah doa ke dia.
Dan Bu Debi, ternyata Bu, saya nggak menyangka ketika selesai mesbah doa, teman saya yang saya beri link itu berkata bahwa khotbah Ibu mengena untuk dia dan dia menangis bertobat Bu. Karena biasanya dia selalu upload sedang di bar dengan perempuan-perempuan di sana, tapi sejak saya kirimkan link Ibu Debi, dia berubah drastis kehidupannya. Wow. Ya, tidak hanya itu saja Bu, teman saya yang perempuan yang lain dalam grup yang sama juga merasakan jamahan Tuhan ketika ikut mesbah doa dari Ibu Debi, sakitnya juga disembuhkan. Puji Tuhan ya. Bu Debi, dari sini saya merasa sukacita yang luar biasa Bu. Ternyata apa yang saya lakukan itu sangat berdampak dan berdampak besar bagi hidup orang lain untuk menuju perkenanan Tuhan. Saya tidak menyangka aja Bu, ternyata dengan mengirimkan link Ibu saja, saya diam-diam terharu menangis merasakan sukacita Bu. Susah untuk digambarkan apa sukacita itu. Banyak orang yang bisa kita rangkul ternyata dan mereka haus dan membutuhkan teguran dari Tuhan Yesus. Sekian kesaksian saya Bu, kiranya Ibu Debi dan keluarga selalu diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjangkau mereka-mereka yang memerlukan belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Karena itu saya selalu berkata, saudara, tidak ada satu orang pun hari ini yang berkata kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk kerajaan Allah. Kita semua mampu melakukannya ketika kita mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Hanya dengan membagikan mesbah doa. Bayangkan 2 orang bisa bertobat saudara ya. Dan setiap hari lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Mari saudara, kita mau berkata, itu tadi yang saya bilang ya. Biarlah Tuhan, doa saya Tuhan, saya mau berfungsi bagi kerajaan-Mu. Ya, karena hidup ini bukan soal kita mencapai apa yang kita mau, tapi kita mencapai apa yang Tuhan mau. Karena itu setiap kali selesai mesbah doa saya selalu ingatkan, jangan lupa share. Ya, share mesbah doa ini kepada saudaramu, temanmu, sahabatmu. Ya, siapa tahu mereka lagi lapar dan haus. Ya, dan hanya dengan sedikit sentuhan dari Tuhan, ya, hati mereka bertobat dan berbalik. Coba saudara bayangkan, 1 orang bisa bertobat, Alkitab berkata sorga bersorak-sorai. 1 orang bertobat dan berbalik dari kehidupan yang jahat, sorga bersorak-sorai. Itulah tujuan Tuhan ya menempatkan kita di dunia ini. Kita adalah agen kerajaan Allah yang membawa pendamaian itu bagi orang lain. Setelah kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita juga harus memperdamaikan orang lain dengan Tuhan ya. Baik, terima kasih kesaksian yang sangat memberkati dan biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dan Tuhan terus memakai kita menjadi alatnya bagi kemuliaannya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 saudara ya. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Saudara ya, perempuan-perempuan peratap pada zaman dulu itu saudara ada yang namanya ya peratap. Itu kalau ada kedukaan ada orang yang meratap ya. Dan ini Alkitab berkata panggil, kenapa? Berarti akan ada kedukaan. Ayat yang ke-16 dikatakan biarlah mereka bersegera, ayat 18 ya. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Ya, akan ada kesedihan yang menimpa bangsa itu karena dosa dan karena ketidaktaatan mereka. Tuhan akan mengizinkan akan ada kedukaan, akan ada ratapan, akan ada tangisan. Bahkan bisa dikatakan, ya, biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Ya. Akan ada kesedihan. Ayat 19, sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami. Kami sangat dipermalukan sebab kami harus meninggalkan negeri ini karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Ya, firman Tuhan berkata, ya, mereka terpaksa harus meninggalkan
negeri kelahiran mereka, tempat sanak saudara mereka, bahkan tempat tinggal mereka. Ya, mereka bahkan berkata, binasalah kami sangat-sangat dipermalukan. Sebab apa? Sebab kami harus meninggalkan negeri ini. Karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Ketika murka Tuhan sudah turun atas seseorang, saudara, maka semuanya itu akan dilenyapkan. Akan habis, ya. Makanya saya juga kemarin menerima satu konseling dari seorang ibu, suaminya berselingkuh dan akhirnya usahanya hancur, terlilit hutang, ya. Ya, setelah terlilit utang, usaha hancur, semuanya ludes, ya. Baru mau kembali kepada istrinya dan meminta maaf. Ya, saudara, dosa itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Dosa itu tidak akan pernah membawa pada sesuatu yang baik. Dosa menghancurkan, bahkan dosa akan membuat berkat Tuhan itu terhalang dari hidup kita. Karena itu mari kita bertobat sebelum semuanya itu dilenyapkan. Bahkan dikatakan rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Ayat yang ke-20. Iya, jadi firman ini berkata, ya, maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan. Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya, ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan. Ya, ratapan itu artinya berbicara tentang penyangkalan diri, kesedihan. Mungkin selama ini mereka sudah tidak mengingat soal meratap di hadapan Tuhan. Meratap itu juga bisa berarti pertobatan ketika kita menangis. Seringkali kita ini perlu untuk menangis di hadapan Tuhan. Seringkali kita ini perlu untuk meratap di hadapan Tuhan, ya. Jangan datang pada Tuhan hanya karena kita ini membutuhkan sesuatu, tapi merataplah. Tanda kita ini bertobat sungguh-sungguh, merataplah tanda kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita perlu meratap di hadapan Tuhan dan berkata, ini hidup kami Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami. Tuhan berkata kepada mereka, hai perempuan-perempuan, ajarkanlah anak-anakmu itu meratap. Ya, ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Semua perempuan disuruh untuk mengajarkan nyanyian ratapan kepada temannya. Itu adalah nyanyian ratapan, itu nyanyian pertobatan di hadapan Tuhan, saudara, ya. Ayat 21 berkata, mau telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan anak-anak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Ya, setiap orang yang terus hidup dalam dosa pasti akan mengalami maut. Dan di sini dikatakan, ya, maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, ya. Maut artinya apa? Kebinasaan, ya. Telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke istana-istana kita. Ia melenyapkan anak-anak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Ya, bukan karena Tuhan jahat sehingga terjadi penghukuman, tapi akibat dosa adalah maut. Ya, kita menimbun sendiri murka Allah atas hidup kita. Tuhan itu tidak pernah jahat. Tetapi kenapa terjadi penghukuman dan malapetaka dalam hidup manusia? Karena manusia itu sendiri yang memilih untuk hidup di dalam jalan-jalan yang jahat. Karena manusia itu sendiri yang memilih untuk melakukan dosa. Kita sendirilah yang memilih maut itu datang dalam hidup kita. Mari kita bertobat. Ayat 22 berkata, mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang, orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Saudara, ini ada sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan ketika firman Tuhan berkata, mayat-mayat manusia berhantaran, artinya apa? Berhamburan. Seperti pupuk di ladang, manusia sudah tidak ada artinya lagi. Ketika orang terus-menerus hidup dalam dosa, ya hanya kebinasaan yang akan dia terima. Tidak ada lagi gunanya ketika orang terus hidup di dalam dosa. Ya, dikatakan seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan.
Jadi semua hanya kesia-siaan, walaupun berkas gandum kalau nggak ada yang mengumpulkan buat apa? Semua sia-sia. Ingat saudara, dosa itu hanya akan mendatangkan kesia-siaan dalam hidup manusia. Karena itu jangan terus hidup dan tinggal di dalam dosa. Baik, kita akan baca ayat yang ke-23. Di sana judul perikopnya, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ya, ayat 23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ya, ayat 24. Tetapi siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya ini kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ya, firman Tuhan berkata, jangan bermegah karena harta. Jangan bermegah karena engkau merasa bahwa engkau bijaksana atau memiliki kepandaian. Ya, jangan engkau bermegah karena kekuatanmu, karena kekuatan satu saat bisa lenyap, harta bisa hilang, kepandaian juga bisa hilang. Ya, jangan bermegah karena kekayaan, ya. Jangan bermegah karena sesuatu yang kita miliki di hidup ini yang kita pikir itu dapat menopang kelangsungan hidup kita. Tuhan berkata, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Satu-satunya alasan kita bermegah itu adalah bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Satu-satunya alasan untuk kita bermegah di hidup ini adalah karena kita mengenal Tuhan. Saudara, tidak semua orang itu dapat mengenal Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak mendapat kesempatan untuk mengenal Tuhan secara benar. Kalau malam hari ini kita masih ada dan kita masih boleh mendengarkan firman, dan kita masih boleh mengerti dan diberikan kebenaran itu adalah sebuah anugerah. Dan itulah yang patut untuk kita bermegah dan kita banggakan dalam hidup kita. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk mengenal Tuhan. Ya, bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengenal dia. Ya. Kalau kita mau bermegah bukan karena harta, bukan karena apapun, kita mau bermegah karena Tuhan ada dalam hidup kita. Ayat yang ke-25, lihat waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit hatannya. Ya. Saudara, manusia itu cenderung mengagumi 3 hal, ya, tentang yang ada dalam kehidupannya. Yang pertama adalah, ya, kepintaran, yang kedua adalah kekuasaan, yang ketiga adalah kekayaan. Tetapi Tuhan menempatkan prioritas yang lebih tinggi daripada semuanya itu, yaitu soal mengenal Tuhan secara pribadi, serta menjalani kehidupan yang mencerminkan keadilan, kebenaran, dan kasih-Nya. Hal apa yang ada pada diri kita sekarang ini yang paling kita kagumi? Ya, hal apa yang ada pada kita yang paling kita kagumi? Ya, orang kalau sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka segala sesuatu yang dulu menyenangkan hatinya tidak menyenangkan lagi. Karena itu orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, yang sudah hidup dalam jalan-jalannya, sudah tidak terlalu peduli dengan dunia ini lagi. Ya, kenapa? Karena kita sudah memperoleh Kristus dalam hidup kita, dan itu yang segala-galanya. Karena itu Rasul Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang lebih mulia dari segala-galanya. Ya, biarlah kita ini mau terus berkata seperti itu. Lihat, kata firman Tuhan ayat 25. Ya, lihat waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit hatamnya.
kulit katannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bahkan Tuhan lebih menekankan sunat hati, itu yang terpenting. Jangan hanya sunat secara lahiriah, buat apa? Artinya apa? Untuk apa kita menjalani kegiatan-kegiatan rohani yang terlihat secara lahiriah? Tuhan tidak menuntut itu daripada kita. Dia meminta hati yang kudus, hati yang disunat. Ya, apa itu sunat? Penanggalan akan sesuatu yang berdosa. Tuhan mau hati kita ini bersunat. Artinya apa? Kita membuang segala yang kotor dari hati kita. Masalah sunat itu berasal dari zaman Abraham. Bagi bangsa Israel, sunat adalah lambang hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan. Sunat juga dipraktekkan oleh bangsa-bangsa kafir, tetapi bukan sebagai tanda perjanjian dengan Allah. Pada zaman Yeremia, orang Israel telah melupakan makna rohani dari sunat meski mereka terus melakukan ritual fisiknya. Tuhan lebih mau kita melakukan sunat hati, ya, yaitu membuang segala sesuatu yang berdosa. Itu dimulai dari dalam diri kita dulu. Apa yang harus kita banggakan di hidup ini, kata firman Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat kita banggakan. Kalau kita mau bermegah, biarlah kita bermegah karena kita mengenal Tuhan. Karena kita memahami dan mengenal Tuhan, dan bahwa Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan keadilan dan kebenarannya. Ya, sungguh semuanya itu yang kita sukai dan yang Tuhan sukai. Mari biar pada malam hari ini kita mau terus belajar, kita bermegah karena Tuhan, kita bermegah karena pengenalan akan Dia, dan kita bermegah karena segala kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita mau merenungkan firman ini, saudara. Kita mau terus berkata pada Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan urapan, hikmat, pengurapan hadirat-Mu yang akan membuat kami bisa terluput dari segala hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, biarlah hidup senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Para suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bawa keluarga kami untuk terus ada dalam perkenanan Tuhan. Dijauhkan dari semua hal yang tidak berkenan ya Bapa. Kami bergandeng tangan bersama-sama terus membawa keluarga kami, bahkan keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka. Biarlah Tuhan senantiasa mereka boleh bergantung kepada Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami Bapa, anak-anak kami semuanya, cucu kami boleh hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Jodoh mereka yang terbaik dari Tuhan, dalam studi, dalam pekerjaan mereka Tuhan menyertai. Bahkan kami terus berdoa untuk anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, orang-orang yang hari ini sedang terbaring di ranjang tempat tidur rumah sakit bahkan dimanapun. Tuhan, kami melepaskan berkat kesembuhan.
Sembuhkan fisik yang sakit, bahkan sembuhkan jiwa Tuhan. Supaya tidak ada sungut-sungut, tidak ada kekecewaan terhadap Tuhan. Berkati semua keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan kami menumpangkan tangan kami di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami mengusir segala kuasa roh jahat yang mendatangkan sakit penyakit. Kalau itu karena setan, karena kuasa jahat, kalau karena dosa, ampuni kami Bapa. Tuhan terus memberkati orang-orang yang hari-hari ini sedang dalam tekanan yang berat. Terutama buat anggota keluarga kami Tuhan, mereka ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, segala keinginan-keinginan yang bukan dari Tuhan, homoseksual, lesbian, ikatan rokok, minuman keras, perjudian, yang terikat dengan game online. Kami putuskan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kami berdoa, kami lepaskan dalam nama Yesus. Setiap mereka yang punya beban masalah hari-hari ini, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Bahkan hamba berdoa untuk setiap WA, SMS yang sudah masuk Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai. Dan hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun kuasa Tuhan tidak terbatas. Mereka yang bergumul dengan hutang piutang, mereka yang bergumul untuk pemulihan rumah tangga, Tuhan menjadi jawaban. Bapa, pulihkan Tuhan, bahkan Engkau juga memulihkan setiap orang-orang yang membutuhkan makanan, mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Bahwa iman mereka bergantung pada Tuhan, bahkan setiap mereka yang menginginkan punya keturunan ilahi, kandungannya dibukakan dalam nama Yesus. Segala roh kemandulan kami halau dalam nama Yesus. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan, Indonesia dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Jiwa-jiwa akan datang bertekuk lutut mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, TNI, Polri, semua yang ada yang terlibat dalam kepemerintahan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, dijauhkan dari roh cinta uang, korupsi dalam nama Yesus kami patahkan. Biar mereka boleh merasakan bahwa setiap jabatan yang mereka terima itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau memberkati semua tim medis di mana saja berada, dokter, perawat, khususnya dalam menghadapi COVID-19. Tuhan memberikan perlindungan sempurna. Kami ikat, patahkan, hancurkan roh sakit penyakit, kuasa virus corona kami halaukan dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Dan karena itu kami berdoa terjadi kesembuhan massal. Tidak ada roh ketakutan lagi yang ditebarkan oleh corona ini dalam nama Yesus. Ada pemulihan atas kami dan atas bangsa-bangsa yang ada di dunia. Semua mereka yang terus setia berdoa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Agar mereka terus mempercayai Tuhan. Menaruh iman dan rasa percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami tahu yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau sudah berikan kelegaan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.